Dan saat ini kita sudah berada di Monumen Kapsul Waktu yang berada di Kabupaten Merauke. Benar ya Pak ya? Benar. Boleh dong dijelaskan sedikit, ini tuh monumen apa sih? Seperti apa konsepnya? Ini adalah monumen yang dibangun oleh Bapak Insinyur Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Di dalamnya diisi atau ditaruh catatan impian anak Indonesia di 70 tahun kemudian. Oke. Begitu. Dan impian itu dijahit dalam Ikatan Nusantara dari Sabang sampai Merauke, Merauke sampai Sabang. Gitu. Berarti ini dibangun tahun berapa? 2015. 2015 nih Pak, dibangun tahun 2015 dan nanti akan dibuka surat-surat itu, tulisan dari anak-anak dari Sabang sampai Merauke 70 tahun kemudian, berarti tahun 2085. Ya. Wow, berarti 70 tahun kemudian kita akan tahu tuh ya isi suratnya seperti apa, apakah memang apa yang diimpikan anak-anak sudah tercapai atau belum. Atau belum. Menarik ya dalam monumen ini. Ya. Bapak nulis juga nggak? Oh enggak. Saya enggak nulis. Tapi saat itu kami diminta masukan untuk dijahit menjadi satu input yang kemudian dimasukkan dalam monumen kapsul waktu gitu. Jadi kami para kepala daerah juga diminta ikut. Ya. Jadi semua juga tahu gitu ya. Gitu. Pak, ini kan berarti monumen kapsul waktu ini merupakan wisata sejarah ya. Kalau kita lihat wisata sejarah karena memang ada ceritanya di sini, ada sejarahnya, dan juga ada kedepannya maksudnya juga apa. Tapi kan kalau kita berbicara mengenai sejarah, apalagi tempat wisata, tidak bisa dipungkiri peminatnya semakin berkurang. Benar nggak? Anak-anak sekarang kan udah nggak ada tertarik sama sejarah, ya kan? Semakin sedikit gitu. Lalu bagaimana peran dari Kabupaten Merauke untuk meningkatkan sosialisasi tempat sejarah seperti ruang dalam kapsul waktu di monumen kapsul waktu di Merauke ini kan fungsinya sebenarnya ganda. Ini sekalian jadi ruang untuk olahraga, sekalian jadi ruang untuk bagaimana misalnya anak-anak sekolah TK atau anak-anak peminat gambar sering melakukan lomba gambar di sini, pelatihan gitu. Lalu ada teman-teman yang rutin olahraga di sini. Anak sekolah kadang-kadang datang parkir, duduk membaca juga di sini. Jadi memang fungsinya ada fungsi edukasi, ada fungsi wisata, tapi juga ada fungsi olahraga gitu. Jadi memang banyak sih seperti itu. Jadi banyak kegiatan juga yang dilakukan di sini. Gitu. Bahkan kemarin saat saya lakukan membunyikan genderang tifa dalam rangka 17 Agustus khusus untuk orang asli Papua, mereka semua berada di wilayah ini gitu. Akhirnya juga kita sosialisasi bahwa ini adalah monumen kapsul waktu yang di dalamnya ada impian anak Indonesia pada 70 tahun kemudian. Jadi memang suatu tempat sejarah itu tidak bisa dipungkiri kalau ini cuma sejarah aja, enggak, tapi bisa dijadikan tempat-tempat lainnya, aktivitas lainnya. Ini sesungguhnya adalah monumen, kan monumen yang gitu. Tapi sekalian fungsinya banyak sekali gitu ya. Karena ruang sekitar monumen betul-betul dilengkapi untuk bisa menjadi multifungsi. Sarananya juga banyak bisa dilakukan di sini. Oke, Pak, bicara pariwisata nih di Kabupaten Merauke kan banyak sekali. Selain kita bisa pariwisata sejarah seperti di sini di Monumen Kapsul Waktu, saya juga tahu bahwa di sini terkenal akan ada 1001 musamus. Nah, itu gimana? Kan di sini saya lihat di mana-mana ada loh, bahkan ya di setiap gedung misalnya bahkan di gereja aja gitu ya, di depannya ada musamus, ada miniatur musamus, lalu pergi kemana ada juga, di mana ada juga. Hampir di seluruh hutan di Merauke pasti ada sarang semut. Lalu yang juga berikut ada bomi atau yang disebut musamus. Jadi itu seperti sarang semut yang betul-betul dibangun oleh semut kecil sekali semutnya, dan itu menjulang tinggi. Dan memang bahannya saat saya selesai studi di ITB, saya pernah kirim materialnya untuk diteliti. Ternyata bahan itu merupakan bahan anti bakar, ya, karena tanah yang dibentuk menjadi sebuah sarang semut itu ternyata perekatnya itu pakai lendir semut sendiri. Gitu. Nah, itu yang sehingga ke depannya Merauke kalau ke depan mungkin juga kita akan berusaha untuk mengelola ini lebih lanjut agar menjadi bahan konstruksi yang bisa digunakan dan anti api. Begitu. Itu kira-kira ceritanya. Saya juga pernah lihat itu musamusnya tinggi sekali, Pak. Dan itu memang dibiarkan. Itu sarang semut ya. Dan itu tumbuh cepat karena semutnya bergotong royong kerja membangunnya. Dan itu menjadi salah satu objek wisata yang sangat disukai oleh hampir semua orang, bahkan dari dunia internasional juga datang. Dan yang punya musamus itu hanya di sini dan cuma ada di Merauke. Wah, keren.
Bener, itu jadi Musamus itu ya. Jadi yang tadi saya lihat ada dari yang kecil sampai yang tinggi sekali. Benar jadi memang sekali. fungsinya juga bagus sekali. Tadi Bapak juga ceritakan gitu ya, punya manfaat juga. Kan dia semboyannya seperti Universitas Musamus sekarang, Universitas Negeri kita yang sekarang, itu kita ambil slogannya dari Musamus. Jangan tanya kerjaku tapi lihat karyaku. Ya, jangan tanya kerjaku tapi lihat karyaku. Lihat karya semut-semut itu dari kecil tapi menjulang tinggi. Tapi mereka kerja sama-sama. Iya. Dan itulah sebenarnya kaitan kita harus bangga sebagai orang Indonesia bahwa sejarawan kita, para proklamator kita itu sebenarnya ikat negara ini dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan salah satunya kita harus bersatu negara kuat. Iya. Kalau kita belajar dari sarang semut seperti ini, Musamus, kita juga pasti bersatu dan kuat membangun Indonesia lebih maju tinggi seperti sarang semut. Pastinya. Kita sudah berada di Monumen Kapsul Waktu masuk di wisata sejarah. Tadi kita sudah bahas Musamus gitu ya. Kalau wisata perairannya nih, lautnya di sini. Pulau yang bagus katanya saya dengar ada Pulau HB. Iya, Pulau HB kan. Pulau HB itu di Merauke itu cuma ada satu pulau itu. Pulau HB itu. Pulau HB. Jadi pulau itu dari histori sejarah orang asli Papua, khusus orang Malin yang penghuni Merauke, penghuni wilayah Merauke, itu tempat di mana dulu seluruh orang Malin itu bisa melakukan pertemuan di situ. Gitu. Lalu dari situ mereka bubar untuk berada di pinggiran sepanjang pantai ini, batas dengan Australia. Lalu nanti sampai ke Digul, mereka kemudian bubar dari situ untuk berada di sepanjang bibir pantai Arafura ini. Lalu yang berikut, pulaunya itu unik gitu, sehingga memang kenapa akhirnya saya tertarik untuk dikembangkan. Satu, secara keseluruhan total hampir 100%, laut kita laut dangkal, dan airnya kabur semua. Tapi anehnya, itulah kedahsyatan Tuhan. Di Pulau HB itu ada karang seperti laut biru, lalu airnya memang biru gitu. Gitu. Jadi memang ada sesuatu yang unik gitu ya. Kita balik lagi nih ke Monumen Kapsul Waktu gitu ya, Pak. Ini tertarik gitu. Saya tertarik membahas ini. Tadi Bapak mengatakan bahwa di dalam sini adalah tulisan impian anak-anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang dimasukkan ke sini pada tahun 2015 dan akan dibuka 70 tahun kemudian. Berarti tahun 2085. Tapi boleh nggak saya tahu, Pak, impian seorang Romanus Baraka pada saat kecil itu apa sih? Iya, saya mau saja suatu ketika ada anak kulit hitam rambut keriting lahir sebagai salah satu pemimpin negeri ini. Amin. Begitu, itu impian saya. Dan untuk itu saya harus belajar. Dan saya betul-betul harus pintar, sehingga pada kepemimpinan saya hampir seluruh anak Indonesia, anak asli Papua di sini saya kirim sekolah di seluruh perguruan tinggi di Indonesia, terutama perguruan tinggi yang punya bobot bagus, seperti sekolah saya dulu ITB dan beberapa perguruan tinggi lain, dan juga saya kirim ke beberapa sekolah unggulan. Jadi tidak semua sekolah unggulan di Amerika juga saya kirim, di Jerman juga saya kirim, dan dengan bidang-bidang tertentu. Mungkin karena saya orang eksat, jadi memang saya masih fokus. Kalau boleh besok lahir dokter-dokter yang gemilang, ada ahli kimia, ada penerbang, ada engineering gitu ya, saya mau begitu. Itu cita-cita saya sederhana. Kalau sampai Papua ini banyak orang cerdas besok, ya puji Tuhan, insya Allah besok mereka akan Papua ini betul-betul sebagai the next of Indonesia gitu. Dan sekarang kan Bapak sudah menjadi seorang pemimpin gitu ya untuk Kabupaten Merauke, tanah kelahiran Bapak sendiri. Benar sekali. Apa tantangannya, Pak, ketika Bapak ingin memajukan atau membangkitkan lagi Kabupaten Merauke ini? Tantangan yang paling saya rasa sekarang adalah kalau infrastruktur kita bangunnya gampang gitu. Apalagi kita di Merauke, masyarakatnya sangat soft sekali seperti Solonya Jawa. Sebenarnya komunikasinya mudah sekali. Tapi tantangan paling dasar adalah bagaimana kesejahteraan orang asli Papua harus saya dorong sejajar dengan orang lain dalam perkembangan semua. Ya, saya ingin mendorong itu. Sehingga memang betul-betul saya fokus selama 2 periode kepemimpinan saya, sekolah menjadi segala sesuatu. Sehingga saya pernah lahirkan dan kini membumi di Merauke bahwa tanpa sekolah orang boleh hidup. Tapi kalau orang tidak sekolah, orang tidak bisa merubah hidup.
Benar, Ya. benar. Sekolah itu nomor satu, Ya. pendidikan itu nomor Betul. satu. Oke, jangan sampai misalnya, oh ini karena di ujung segala macam, Ya. pendidikan tidak masuk. Tidak boleh menganggap begitu, menganggap seperti itu. Pak, terakhir ya Pak, sebelum kita berpisah gitu, inovasi apa yang akan Bapak terapkan untuk kemajuan Kabupaten Merauke dan juga harapannya untuk masyarakat Kabupaten Merauke? Ya, satu khusus tentang inovasi. Pertama tadi saya jelaskan, saya fokus SDM dalam bentuk knowledge dan juga life skill-nya itu harus mereka juga harus menguasai sains ya. Jadi mereka harus baik gitu. Yang kedua, ya kami bersyukur kepada Pak Jokowi dan terutama kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kini Merauke menjadi sebuah provinsi, khususnya Papua Selatan ya sekarang, ibu kotanya di Merauke, dan sudah pasti dorongan pembangunan akan lebih cepat lagi, sehingga mau tidak mau masyarakat harus siap untuk menerima perubahan yang akan terjadi karena mobilitas pergerakan sampai dengan hari ini sangat tinggi sekali, in outnya barang dan orang ke Merauke. Jadi saya pikir mau tidak mau kita harus siap gitu ya. Kalau SDM dan life skill kita siap, saya pikir masyarakat juga pasti akan menyesuaikan dengan pertumbuhan pembangunan yang ada. Itu kira-kira yang saya fokus untuk orang Merauke. Oke, tapi yang saya ingatkan lagi ke masyarakat, kalau Anda mau pintar, ayo makan ikan. Ya. Oke, terima kasih. Oke, baiklah, terima kasih Pak Romanus Baraka. Saya sudah ajak jalan-jalan di Kabupaten Merauke ini, semuanya indah. Terima kasih, senang bertemu Sehat dengan terus Anda. Bapak, Ya. sukses. Sukses. Sekarang saatnya kita jalan-jalan lagi. Boleh saya diajak keliling sini? Boleh, Oke, boleh. baik. Ya. Setelah mengikuti kegiatan Bapak Bupati dan juga berbincang-bincang terkait potensi sumber daya alam, pariwisata, melihat hal-hal unik dan juga menarik di Merauke ini, sekarang saatnya kita berpisah nih pemirsa. Dari ujung timur Indonesia, saya Permata Sarihara pamit dan sampai jumpa.